Beruntung ditopang karena kita memiliki sektor industri kreatif. Kalau UMKM dan koperasi tidak mau berubah ya nanti masuk museum. Kita selalu mendorong minimal 15% dari total belanja ekonomi daerah. Karena kalau hanya kuantitas ya repot. Misalnya dari 2.000 yang aktif hanya 1.600-an. Yang 400 ini gimana? Covid itu kan penurunan cukup signifikan, tapi ada program itu kan penjualan online-nya meningkat bisa naik. ya. Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa di satu ruang diskusi interaktif kita tentunya di Pojok Sibakul ya, podcast khusus dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini obrolan kita akan membahas tentang isu-isu strategis pembangunan daerah pastinya, tentang kebijakan APBD dalam mendukung koperasi dan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau kita tahu kan pastinya yang namanya pemerintah daerah ini punya peran strategis ya, untuk bisa menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Dan di DIY sendiri ini diwujudkan dalam bentuk APBD, di mana harapannya bisa berpihak kepada rakyat dan juga nantinya bisa sebagai motor penggerak, sehingga pelaku usaha ini bisa terus terpancing, terpantik, agar nantinya bisa lebih produktif dan punya kapasitas yang jauh lebih baik lagi. Tapi pertanyaannya, apakah APBD di DIY ini memang sudah betul-betul dirasakan manfaatnya? Nah, kita akan bedah bersama dengan 3 orang narasumber, langsung aja ya, yang di sebelah saya. Ini sudah hadir adalah Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Andriana Wulandari SEMIP. Halo Bun Dari. Halo Mbak Tika. Tifa ibu saya. Oh, Mbak Tifa. Iya. Jadi Mbak Tika. Enggak apa-apa Bu, aman. Enggak apa-apa. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Mbak Sehat, Tifa. luar biasa. Dan kali ini juga kita sudah ada 2 narasumber lagi ya pemirsa. Di sebelahnya Bun Dari, ini adalah Bapak Mang Yayi Jabawi Diarta. Wah, ini nih harus banget pelan-pelan ya. Nah, ini beliau adalah perencana ahli pertama Bapperida Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Yayi. Selamat pagi Mbak Tifa. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik. Pun. Siap. Dan satu lagi ya pemirsa, ini sudah hadir adalah Bapak Dr. Andes Supriyanto MM. Beliau adalah dosen FEB sekaligus pembina Kopma Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Bapak Supriyanto, apa kabarnya ini? Kabar baik. Kabar baik. Halo semua untuk pemirsa Sibakul. Iya, baiklah. Karena ini banyak sekali yang akan menyaksikan gitu ya, dan kita akan berbicara dengan santai, ngobrol, discuss aja apa sih yang kira-kira menjadi tema kita sekali lagi tentang kebijakan APBD dalam mendukung koperasi dan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, ini karena settingannya udah yang paling deket sama Bundari ya Bu ya. Kayaknya saya harusnya ke Bundari dulu deh, izin ya Bapak-Bapak ya. Oke, Bundari, ini kalau kita ngelihat perkembangan dari koperasi dan juga UKM di DIY, rasa-rasanya ada harapan positif ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata seorang Bundari, seperti apa sih Bu ini melihat peran dari koperasi dan juga UKM di DIY itu sendiri sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan nih? Seperti apa Bu? Iya Mbak Tifa. Iya. Jadi betul bahwa yang namanya koperasi dan UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta ini kita tidak bisa hanya bicara masalah ekonomi kecil. Oke. Tapi soal bagaimana ketahanan dan kemandirian rakyat. Wow, ketahanan kemandirian ya? Iya, Itu nggak bisa dipisahin ya nggak Bu ya? bisa dipisahkan Mbak. Karena berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS pada tahun, kalau nggak salah nanti bisa dibenarkan oleh Pak Supri ya, tahun 2024 itu hampir 96% pelaku usaha di DIY adalah UMKM. Oke, ya. Bahkan dari 96% pelaku UMKM ataupun penggiat UMKM yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah hampir menyerap tenaga kerja 80%-an lah di tenaga kerja di lokal, sehingga betul-betul bahwa sektor koperasi dan UMKM ini betul-betul menjadi pondasi perekonomian yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kami di Komisi B ini pastinya menempatkan UMKM dan koperasi ini menjadi prioritas utama. Selama ini selalu bersama-sama dengan dinas terkait, kan gitu, selalu bagaimana kita menjembatani, mengawal dan juga bagaimana melihat dalam hal controlling kami ataupun di dalam melihat bagaimana para penggiat UMKM. Saya tuh lebih senang
Apa tuh, Bu? Menyampaikan bukan pelaku UMKM tapi Oke. penggiat UMKM. Pelakunya kayaknya pelaku kejahatan ya. Oh iya, karena ini ya tipis definisinya ya Bu ya. Jadi oke, kita pegiat Tapi saya saja. senang, kalau saya ketemu dengan para penggiat UMKM itu saya senang bicara, oh penggiat UMKM kan itu. Jadi semangat, sesuatu motivasi yang luar biasa bagi saya. Iya. Sehingga pastinya ke depan Komisi B selalu menempatkan koperasi dan UMKM ini sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Tifa. Oke, wow, ini benar-benar di Jogja aja menyerapnya sudah sebanyak itu dan memang sudah apa ya, bisa dibilang memberdayakan masyarakat sekitar juga ya, karena pendapatannya sebagian besar dari situ juga. Iya. Gitu. Oke, sekarang saya geser dulu ke Pak Yayi. Pak Yayi, kalau tadi saya udah minta pendapat dari Bundari, bagaimana sih ternyata akhirnya peran dari sektor koperasi UKM ini sangat berperan besar. Tapi kalau dari kacamata Bapak, begitu ya Pak ya, ini melihat seperti apa sih perkembangan ekonomi di DIY sendiri, utamanya tadi di sektor koperasi dan UKM. Ya. Sedang lagi ada apa nih update-nya nih? Ya kalau kita lihat data yang sudah kan, Iya. perkembangan koperasi dan UMKM kan sejak pasca pandemi tahun 2020 sampai 2024 ini kan perkembangannya cukup signifikan, terutama untuk UMKM. Ya. Karena waktu itu kan banyak yang di PHK ya, kemudian Betul. mereka mencoba untuk survive dengan melakukan membuka usaha. Akhirnya jumlah UMKM itu tanpa disadari oleh kita ternyata tumbuh secara natural mereka, kemudian juga Organik begitu ya? organik, mampu mempekerjakan tetangga sebelah, kemudian sanak saudaranya, itu kan satu pertumbuhan yang positif dari sisi UMKM. Dan untuk koperasi sendiri walaupun cenderung naik turun ya, fluktuatif ya, tapi untuk volume usahanya mengalami peningkatan, bahkan untuk tahun 2024 ini mencapai 5,53 triliun. Wow. Ya, untuk koperasi. Dan untuk pertumbuhan jumlah UMKM dari tahun ke tahun terus bertambah. Itu aja yang kalau di daftar Sibakul, itu ya. 360-an sekian, tapi Ya, di luar yang belum masuk Sibakul masih banyak lagi yang Pak, ya. belum terdeteksi masih Iya, ada. iya. Dan Luar biasa. Keren loh. kita beruntung ditopang karena kita memiliki sektor industri kreatif Oke, itu iya, betul. turut menopang pertumbuhan UMKM di DIY. Dan tadi saya senang sih ngedengarnya karena ketika setelah pasca pandemi itu jadi kita tuh kayak yang gotong royong gitu ya, dari satu akhirnya kita ngajakin teman-teman kita, lingkungan circle kita untuk tumbuh bersama dan ternyata bisa menghasilkan, itu sangat wow banget sih bagi saya. Pada waktu pandemi itu Iya. yang paling safe adalah para penggiat UMKM. UKM ya, betul, Iya. keren. Oke, saya geser dulu karena tadi saya udah minta pendapat dari Bundari, Pak Yayi. Sekarang saya harus banget tanya ini ya ke Pak Supriyanto, Pak. Ini kalau dari sisi atau perspektif akademisi gitu ya. Ini kalau menurut Bapak seperti apa sih Pak peran dari koperasi dan juga UKM yang kemudian ini dijadikan fondasi pergerakan roda perekonomian kerakyatan di DIY, Pak? Ya. Setuju dengan yang tadi disampaikan juga oleh beliau-beliau? Ya, terima kasih Mbak Tifa. Iya. Menyambung apa yang dikatakan Bu Dari Iya. dan Mas Yayi. Yayi ya. Jadi saya sepakat tadi kalau Bu Dari mengatakan bahwa untuk UMKM itu dari jumlahnya tadi Bu Dari kalau nggak salah mengatakan sampai 96%. Itu saya yakin cukup membanggakan walaupun sedikit di atas rata-rata nasional. Karena kalau rata-rata nasional itu sudah menyentuh 97%. Wah, dikit lagi kan ngejarnya ya Pak ya. Masih optimis nih. DIY nggak begitu ketinggalan Iya, kalau betul. selisih hanya 1%. Kalau bicara peran itu tentunya kita melihat bahwa kalau dari segi jumlah oke ya, tapi kalau peran itu kita bisa melihat bagaimana sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto ya, jadi pendapatan nasional bruto kita bagaimana. Nah, ternyata UMKM juga terbukti sumbangan terhadap produk domestik brutonya itu sampai 61%. Wow. Ya, jadi artinya UMKM itu punya kontribusi untuk negara Betul. sampai 61%. Cuman yang koperasi nih Bu, koperasi padahal kalau kita lihat para
founding father pendiri bangsa itu kan sudah bahwa siapa sih pelaku ekonomi di Indonesia, ada 3 kan, BUMN atau BUMD, ada swasta dan ada koperasi. Nah, koperasi itu kan diharapkan sebagai soko guru. Namun kita sedikit prihatin ini mungkin nanti barangkali Bu Ndari selaku Komisi B. Koperasi kita itu pertumbuhan kontribusi terhadap kalau kita ambil data nasional maupun data Jogja itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Itu mengalami pasang surut ya. Kalau dulu hampir mendekati 10%, turun terus sampai di bawah 5%. Data terakhir 2024 sudah sedikit mengalami kenaikan dari 2023-22 sebelumnya. Kita sudah istilahnya ada sedikit recovery, pemulihan. Kita hari ini sudah tahun data terakhir 2024 menunjukkan 6,2%. Artinya kalau dibanding UMKM tadi jauh ya, karena UMKM itu 61% kontribusinya terhadap produk domestik bruto, sementara koperasi 2024 ini baru 6,2. Ini artinya masih bisa ditingkatkan, Bu. Tentunya dengan didukung kebijakan APBD yang memihak tadi dua usaha tadi, ada koperasi dan UMKM. Kalau dari segi penyerapan tenaga kerja dua-duanya hebat ya. UMKM dan koperasi ini saya menganggapnya juru selamat ya. Juru selamat ya Pak ya, karena keren deh. terbukti ketika krisis dari 2 moneter 97-98 dan kemarin di COVID itu ternyata benteng pertahanan terakhir itu ada di UMKM yang masih tetap kecil. Bahkan kalau istilah di kalangan ekonomi itu ada yang menyebut bahwa ekonomi bisa bertahan justru ditopang oleh UMKM. Bahkan UMKM itu disebut sebagai penyelamat. Kecil tapi itu indah, kecil tapi itu tahan krisis, tahan banting. Small is beautiful itu di UMKM dan koperasi itu. Ini bukti ketahanan di era COVID maupun krisis 97-98. Karena apa? Ternyata kenapa dia lebih tahan banting, lebih tahan menghadapi krisis? Kenapa Pak? Ya, ini ternyata jawabannya memang dalam berusaha berbisnis itu ada 2 komponen biaya. Secara teoretik ya, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, perusahaan-perusahaan yang kecil ini itu komponen biaya tetapnya itu relatif kecil. Sedangkan pengusaha besar itu biaya tetapnya sudah relatif besar. Artinya ketika begitu ada gejolak, penurunan volume penjualan dan lain sebagainya, yang biaya tetapnya relatif kecil itulah yang lebih tahan Survive terhadap ya. krisis, lebih Akan survive. terasa ya. Oke, akan terasa. Oke, baik. Jadi lagi-lagi ini bisa dibilang koperasi dan UKM nggak bisa dipandang sebelah mata ya Pak Bu Betul, ya. setuju, sangat setuju. Justru malah ketika di saat kita ada di titik terendah pandemi itu, ini yang malah kembali bersinar gitu kan, dan harus kita dukung sampai terbukti sekarang. 2 kali Betul. di 97-98 dan di COVID kemarin. Oke, balik ke Bundari. Bundari, ini kalau ngomongin soal tadi pandangan-pandangan saya udah minta dari Bapak dan juga Ibu, tapi sebenarnya kan kita akan menilik lebih dalam bagaimana sebenarnya sinergi itu berjalan. Nah, ketika Bundari dari Pemda sendiri ini DPRD mohon maaf dari DPRD ya ini kemudian bisa bersinergi bersama dengan para bukan pelaku, tadi mintanya pegiat usaha ya Bu ya, agar Pegiat bisa UMKM, terus pegiat usaha. betul. Nah, itu seperti apa sih Bu sinergi yang kemudian diterapkan agar nantinya semakin memperkuat itu tadi yang udah ada, kita mulai munculkan kembali dan terus bisa survive hingga nanti gitu. Mbak Tifa, kalau bicara sinergi itu hal yang menjadi kunci utama. Iya. Tanpa adanya sinergi, kolaborasi antar semua stakeholder, tidak akan bisa mencapai sesuatu hal yang baiklah ke depannya. Nah, sehingga pastinya kami di DPRD, DIY, khususnya di Komisi B, sangat terus mendorong bagaimana kebijakan antar instansi, antar stakeholder ini nyambung. Tidak mungkin dinas koperasi, misalnya pemerintah daerah, dalam hal ini dinas koperasi berjalan sendiri. Nggak mungkin lah. Sehingga ketika kita harus mensupport koperasi dan UMKM seperti yang disampaikan Pak Supri tadi, untuk bagaimana meningkatkan koperasi dari 67 nanti sampai bahkan hampir sama dengan UMKM yang 96 sampai 97% ini pasti butuh sinergi antar semua pihak. Nah, misalnya dinas koperasi melaksanakan pendampingan dinas koperasi
contoh kalau di koperasi ya Pak, itu menjalankan bagaimana fokus di kelembagaannya, bagaimana pendampingan, mengawal terkait sumber daya manusia di dalam kelembagaannya. Terus dinas perindustrian misalnya, ini mendorong penguatan dari misalnya dari penggiat UMKM, dari kemasan, dari berbagai macam branding dan segala macam. Dan mungkin dari dinas yang lain, contohnya misalnya dinas pariwisata, dia melakukan atau membantu promosi produknya misalnya kan gitu. Nah ini kan menjadi suatu, ini hanya baru 3 ini, belum yang lainnya. Betul. Nah kan ini aja ketika ini tiga stakeholder ataupun 3 dinas ini akan menyatu dalam hal bagaimana kita mendorong pelaku penggiat usaha lokal yang ada di daerah Semaju Jakarta yang menjadi berkembang menjadi lebih baik ke depannya atau naik kelas lah ibaratnya. Ini harus selalu dilakukan oleh DPRD, pemerintah daerah, dan semua stakeholder yang ada di daerah Semaju Jakarta. Nah, kalau tidak salah kita lihat data nanti Pak Mas Yaya, masih muda ya. Masih muda. Kalau saya biasanya senang dipanggil Mbak Dari juga. Karena ya Pak ya. Tapi saya sungkan Bu. Nah, ini menjadi data kalau saya melihat data yang tadi saya browsing itu kontribusi UMKM terhadap PDR BDIY naik dari 14,2% di tahun 2022 menjadi sekitar 16,8% di tahun 2024. Oh, 2%-an ya? Iya. Jadi ini jadi kolaborasi yang memang berdampak yang positif. Walaupun masih banyak PR yang namanya sinergi ini saya selalu menyampaikan di dalam rapat kerja dengan kemitraan ataupun dengan semua stakeholder atau pemerintah daerah, bagaimana sinergi ini harus selalu dilakukan. Tidak hanya bicara masalah koperasi dan UMKM, di semuanya harus adanya sinergi ataupun kolaborasi antar semua pihak. Walaupun kita masih punya PR dengan adanya hari ini kita masih lihat bahwa ego sektoral itu masih ada. Ego sektoral. Nah, itu ego sektoral masih ada. Walaupun tadi bahwa kita selalu akan dorong, kita akan selalu meminta kepada pemerintah daerah dalam rangka bagaimana mendampingi, mengawal para penggiat koperasi dan UMKM ini betul-betul menjadi sinergi yang bersama-sama dalam satu kesatuan, dalam satu ekosistem yang saling nyambung lah istilahnya kalau saya bilang, nyambung, tidak tumpang tindih. Kamu melakukan apa, kamu melakukan apa, kamu melakukan apa. Jangan semuanya ini melakukan ini juga dilakukan ini juga melakukan ini. Nah ini kan tidak akan menjadi hal yang sama, anggarannya juga sama, tapi menciptakan suatu hal yang sama itu kan nggak baik kan. Sehingga kita dorong selalu harus sinergi ini harus selalu nyambung di antara instansi yang ada di daerah Semaju Jakarta. Oke, wow, ini menarik ya. Jadi memang lagi-lagi soal sinergi itu kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi kalau kita mau berjalan secara long term gitu ya. Kita butuh banyak merangkul seluruh stakeholder yang terkait juga, bahkan juga termasuk pentahelix, itu nanti akan kita bahas. Tapi saya mau ke Pak Yayi dulu, Pak Yayi. Ini jadi kalau kita melihat dari regulasi yang ada, menurut Pak Yayi sendiri seperti apa sih Pak cara untuk mengintegrasikan program pengembangan dari koperasi dan juga UKM sehingga itu bisa berjalan selaras dengan apa istilahnya ya, semacam skala prioritas pembangunan daerah nih dengan adanya juga kebijakan keistimewaan di DIY Pak. Ini seperti apa melihatnya? Kalau kita lihat dari peran Bapperida ya sebagai kolaborator antar stakeholder. Nah, kita kan juga sudah menyusun dokumen perencanaan RPJPD untuk tahun 2025-2024 ini kan sebagai guidance kita untuk menyusun dokumen lebih teknisnya. Tahun menengah, jangka menengah dan jangka pendek. Nah, itu tentu di dalam dokumen tersebut sudah ada arah kebijakan untuk sektor koperasi dan UMKM ini adalah untuk transformasi ekonomi, termasuk transformasi koperasi dan UMKM. Dan dokumen ini juga nantinya jadi acuan untuk teman-teman di kabupaten dalam penyusunan program kegiatannya sehingga semua yang dikerjakan oleh dinas maupun nanti pelaku UMKM, bukan pelaku Ibu ya? Pegiat. Aduh nanti diprotes terus nih sama Bundar ini. Itu sejalan dengan apa yang
ada di dalam dokumen perencanaan yang kami susun. Yeah. Kemudian terkait dengan dana keistimewaan, tentu dana keistimewaan sifatnya supporting ya, tidak bisa dia berjalan sendiri, semua-muanya sendiri kan tidak bisa, harus inline dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan yang lebih dulu, lebih awal, kayak RPJP, kemudian RPJMD, kemudian ada nanti teknis di RKPD. Nah, itu saling support. Nah, contoh konkret yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi dan UKM di DIY inilah Sibakul Jogja. Itu kan Sibakul Jogja kan sudah mengintegrasikan bagaimana pembinaan kelembagaan koperasi, kemudian UMKM juga, kemudian bagaimana pemasaran secara digital. Nah, ini sejalan dengan arah kebijakan yang kami susun, yaitu transformasi ekonomi. Dan di dalam Sibakul Jogja itu kan ada apa namanya digitalisasi koperasi. Jadi bukan koperasi kok terus jadi digital, tapi penggunaan teknologi digital untuk operasional koperasi agar mereka mampu bersaing dengan apa namanya lembaga-lembaga lain yang sudah ada lebih dulu, yang sudah digital lebih dulu. Pemanfaatan teknologi begitu ya Pak ya, karena kan sekarang serba online ya. Oke, jadi memang sebenarnya kalau dibilang sudah ada arah kebijakannya yang tadi disebutkan, salah satunya adalah di RPJMD juga ya. Tinggal nanti bagaimana kemudian ini bisa lebih banyak disosialisasikan juga, dan yang paling penting adalah implementasinya ya. Betul. Oke, baiklah. Kalau dari Pak Supriyanto sendiri Pak, ini kalau menurut Bapak, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, tapi mungkin saya butuh penjelasan yang lebih detail dan juga pemirsa gitu ya. Apa sih Pak faktor utama yang sebenarnya membuat koperasi dan juga UKM ini masih tetap menjadi penopang ekonomi di tengah perubahan ekonomi global dan juga digitalisasi? Karena sekarang kan digitalisasi ini menjadi satu kebutuhan, bahkan kayaknya sebuah keharusan gitu ya. Apa Pak yang menjadi faktor utamanya? Adakah tambahan dari jawaban Bapak tadi? Sepakat tadi ada apa yang dikatakan dengan Bunda Hari sama Mas Yayi, bahwa Bunda Hari ini yang punya anggaran, Mas Yayi sebagai kolaborasinya, jadi yang dikaitkan dengan sinergi. Kalau dalam bahasa ekonomi, 1+1 itu bukan 2. Lalu 1+1 itu 12. Ya, sinergi itu. Jadi kalau antar semua instansi ya tidak saling tumpang tindih kebijakannya, tapi saling mensupport, kolaborasi, terintegrasi, ya itu hasilnya semua pada tujuan yang sama. Misalnya kita ingin apa? Bahwa koperasi dan UMKM itu maju, seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa, bahwa ini yang harus punya peran utama. Karena inilah yang sesuai dengan azas gotong royong kekeluargaan. Pandangan hidup kita kan Pancasila, demokrasi, ekonomi kerakyatan. Tapi kalau dikaitkan dengan perubahan yang terjadi begitu pesat saat ini, kalau dikaitkan bahwa tadi juga singgung digitalisasi, hari ini memang ada perubahan yang dahsyat ya. Kalau signifikan kita sekali katakan, ya Pak ya. Bahwa kalau UMKM dan koperasi tidak mau berubah ya nanti masuk museum, mohon maaf ini tenggelam ini. Sekarang kalau era di konteks ekonomi itu ada perubahan dari era agraris ke era industri, ke era IT. Ini fungsi HP kita itu yang canggih itu hanya jangan untuk WA, itu hanya kurang dari 10%. Harus jadi pemain ya Pak ya. Ini menjadi alat untuk bisnis di hari ini. Maka mau tidak mau, suka tidak suka di era global, era digital ini. Era global tandanya kan dunia menjadi tanpa batas, borderless. Lalu lintas barang, lalu lintas uang, lalu lintas tenaga kerja, lalu lintas modal itu harus bebas melewati batas-batas wilayah antar negara. Indonesia sudah sepakat itu karena sudah taken ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas ASEAN, 2015 itu. Bahkan di 2016 sudah taken lagi CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Artinya kita nggak boleh terus mengisolasi diri. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, era global, era digital harus kita terima. Kita itu kan di luar kendali kita. Kita harus siasati, kita harus antisipasi. Ya, apalagi tadi dikaitkan dengan era digital bahwa hari ini
tadi era ekonomi bukan lagi agraris industri tapi dengan IT, berkembang lagi era yang keempat yaitu era ekonomi kreatif. Wow. Era ekonomi kreatif itu bagaimana menciptakan duit dari ide atau gagasan. Iya. Yang mahal itu kreativitasnya itu ya Pak ya, menghasilkan nah, gitu. Ternyata UMKM, koperasi itu kalau kreativitinya, inovasinya ditumbuhkan itu menurut saya menjadi wah luar biasa itu. Iya, betul. Tinggal nanti disupport oleh Bundari dan kolaborasi dengan Beber Rida ya. Itu eranya itu. Konsumen sudah berubah perilakunya. Dari membeli offline, hari ini mereka sudah membelinya online. Iya, setuju. Perubahan itu luar biasa. Dulu mungkin 30-70, yang berubah ke online 30, hari ini dibalik sudah. Lebih dari 70, pembeli sudah beralih kebiasaannya, culture-nya dari beli offline ke online. Kalau online-nya sudah di atas 70, offline-nya kan berarti sudah kurang dari itu. Kalau koperasi dan UMKM pasti paradigma lama ya lewat. Oke. Apakah yang kemudian 30% ini akan dimungkinkan hilang gitu Pak? Atau semakin tergerus ya? Semakin tergerus. Semakin tergerus. Mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhannya tadi luar biasa. Iya. Maka kata kunci yang dibuat ini sebenarnya si Bakul itu ya luar biasa. Mengantisipasi itu. Sekarang cara bayarnya sudah tanpa duit tunai lagi. Cashless ya Pak ya? Cashless. Oke. Yang dulu 20 tahun yang lalu itu masih mimpi. Ya. Sekarang sudah menjadi kenyataan. Wow, Ya. betul. Oke, jadi adaptasi ini jadi satu hal yang penting dan dibutuhkan. Karena kalau saya lihat pun untuk sekarang meskipun banyak startup, tapi kalau tidak otentik, tidak punya kreativitas sendiri, itu ya nanti akan jadi sama aja seperti yang lainnya gitu ya. Oke, lanjut lagi ke Bu Andari. Bu, ini kan kalau kita, kan Ibu ini kan di DPRD Komisi B ya Bu ya? Iya. Yang kalau nggak salah ini melingkupi bidang perekonomian dan juga keuangan. Nah, dalam penyusunan APBD sendiri, Bu, melalui penyusunan anggaran, ini sebenarnya gimana sih, Bu? Agar bisa betul-betul memastikan APBD yang dikeluarkan sudah tepat sasaran, sudah benar-benar berpihak pada masyarakat dan dirasakan secara langsung nih di masyarakat, Bu, seperti apa? Ya, jadi begini Mbak Tifa, Iya. memang Komisi B bidangnya adalah perekonomian dan keuangan. Kalau bicara anggaran, itu menjadi salah satu fungsi tupoksi kami sebagai wakil rakyat, sebagai pembantu rakyat kan gitu. Sehingga ada 3 fungsi, salah satunya adalah anggaran. Dalam hal bagaimana anggaran pemerintah daerah dalam hal ini itu betul-betul kita kawal serius. Kita pastikan bahwa anggaran yang diluncurkan atau diprogramkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu betul-betul terserap dan juga tidak hanya sebatas anggaran besar tapi tidak menimbulkan atau menciptakan sesuatu effort kepada para penggiat UMKM ini. Contohnya misalnya kita membuat bagaimana anggaran ini berpihak. Tadi kalau kita tadi Pak Yai, Pak Supri menyampaikan bahwa hari ini kita era digitalisasi. Bagaimana hari ini betul-betul kita kawal fokus betul bagaimana sebagian anggaran yang kita luncurkan dan kita dok ya, kalau kami kan dok anggaran itu salah satunya adalah untuk program bagaimana mensupport digitalisasi untuk penggiat koperasi dan UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Banyak pelatihan-pelatihan terkait pelatihan digitalisasi yang kita dorong, kita support agar itu dilakukan oleh dinas terkait ataupun bantuan tidak hanya sebatas tadi pelatihan digitalisasi, karena itu kalau kami menilai supporting hari ini kita dorong prosentasenya yang menjadi besar adalah di digitalisasi. Wow. Iya, karena apa? Betul yang disampaikan Pak Supri. Tidak boleh dan wajib hukumnya para penggiat UMKM dan penggiat koperasi harus melek terhadap digital. Sehingga ini menjadi bagian dari kami kawal terus di dalam anggarannya bagaimana program pemberdayaan koperasi dan UMKM ini betul-betul kita pastikan terserap dengan baik dan juga banyak dan juga berdampak yang nyata. Karena buat kami indikator keberhasilan itu bukan karena anggarannya besar, tapi bagaimana anggaran untuk masyarakat
di daerah Semak Yogyakarta atau khususnya penggiat UMKM dan koperasi ini, masyarakat merasakan hasilnya. Betul. Bukan hanya tercatat sebagai ketika dinas datang laporan ini anggarannya sekian kan gitu untuk A B C D kan itu. Tapi ternyata tidak tepat sasaran atau tidak bermanfaat bagi para penggiat koperasi dan UMKM. Itulah yang menjadi tugas fungsi kami dalam hal penganggaran, pengawalan anggaran untuk bagaimana anggaran yang ada di daerah Semak Yogyakarta itu betul-betul ujung-ujungnya adalah bermanfaat dan menjadikan efek dari anggaran itu kesejahteraan bagi warga masyarakat di daerah Semak Yogyakarta. Oke, kalau tadi sempat disinggung ya Bu ya, ini kan ada anggaran yang paling besar saat ini adalah untuk mendigitalisasikan koperasi dan UKM gitu ya. Untuk contoh kami kecil dorong ya. kalau kita bicara, karena PAD kita memang kecil DIY ya, banyak sekali dari semua UPD pastinya butuh semua support anggaran. Tapi di bidang perekonomian untuk koperasi dan UMKM ini kita selalu mendorong minimal 15% dari total belanja ekonomi daerah. Oh, minimal 15%. Iya. Kalau pendidikan itu kan 20% ya. Tapi kalau UMKM karena DIY ini betul-betul tadi yang disampaikan bahwa penggiat UMKM dan koperasi ini betul-betul menjadi penggerak ekonomi yang ada di daerah Semak Yogyakarta selama ini yang kita rasakan, dan betul-betul DIY yo pariwisata, dan yang mengikuti dari pariwisata itu ya UMKM. Oke, baik. Saya udah mulai bisa nangkep juga di sini. Jadi memang sudah ada pembagian APBD sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Oh, pasti. Dan ini semoga harapannya harapan kita selalu dorong agar minimal 15% dari total anggaran ekonomi daerah yang ada di daerah Semak Yogyakarta itu untuk program pemberdayaan koperasi dan UMKM. Oke, siap. Pak Yai, ini saya balik lagi ke Anda nih ya Pak ya. Ini kalau boleh saya tanya, seperti apa Pak Bapperida DIY sendiri memantau dan juga mengevaluasi efektivitas program pembangunan yang akhirnya melibatkan koperasi dan juga lembaga lain, katakanlah seperti ada Bumkal, LPMK, PKK, dan juga Karang Taruna dalam mendukung ekonomi daerah, utamanya di DIY Pak? Nih, kalau terkait dengan evaluasi dan monitoring, kami di Pemda DIY ini secara rutin setiap 3 bulan selalu melakukan timbal balik. Timbal balik. Yang seperti apa nih Pak maksudnya Pak? Timbal balik itu kita mengevaluasi, memonitoring kinerja dari OPD terkait dengan capaian indikator program dan kegiatannya. Yang itu dilaporkan ke Pak Gubernur setiap 3 bulan melalui Rakordal. Mungkin maksudnya feedback begitu ya Pak ya? Atau gimana? Nah, mereka mendapatkan penilaian dari tim yang disusun oleh Bapperida. Nah, tetapi bukan cuma angka aja yang kita ukur ya, tetapi juga bagaimana dampak yang diterima oleh masyarakat itu kan yang lebih penting daripada angka-angka. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan atau implementasi program yang sudah dilakukan, apakah sejalan dengan perencanaan yang kita susun sebelumnya atau menyimpang. Kalau menyimpang kan kita perlu meluruskan agar lurus kembali. Nah, dari situ kan kelihatan, termasuk ini evaluasi untuk Pemda sendiri ya sebenarnya, ini kritikan untuk diri sendiri. Apakah Sibakul itu cukup efektif untuk UMKM dan koperasi di DIY? Nah, ternyata kan hasil dari evaluasi kan hanya efektif di perkotaan, tetapi untuk di wilayah yang peri-peri seperti di Gunung Kidul dan di Kulon Progo itu kan masih terbatas. Ya, karena keterbatasan teknologi, kemudian jangkauan internet, kemudian juga mitra logistik juga masih jauh. Nah, itu kan perlu menjadi bahan evaluasi dari teman-teman pelaksana teknis nantinya. Nah, ini salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang kami lakukan agar ke depan tujuan pembangunan terutama untuk UMKM dan koperasi ini bisa lurus inline dengan apa yang kita cita-citakan di dalam dokumen perencanaan, dan tentunya kolaborasi dengan stakeholder lain itu juga sudah kami lakukan, termasuk dengan kalau Sibakul itu teman-teman Sibakul
teman-teman dinas koperasi itu menggandeng juga dengan PT Pos, kemudian juga mitra logistik lain untuk menjangkau wilayah-wilayah yang lebih tidak terjangkau oleh misalnya saya sebut merek nggak apa-apa ya? Apa tuh, Pak? Ojek online atau Iya. dan sebagainya itu. Dan kami juga memprogramkan si Bakul Lintas Benua itu adalah pemberian ongkos kirim gratis untuk pelaku-pelaku UMKM, bukan pelaku Bu ya, sekali lagi salah. Pegiat ya. Udah ditata sama Bundari. Memang tidak dalam kalimat hukum memang pelaku. Tapi kita kalau bicara gini saya senang pakai penggiat. Kalau Bapak Ibu semuanya senang pakai penggiat ya alhamdulillah. Ini mulai dinormalisasi ya Bu ya, penggiat gitu. Ya, ini untuk penggiat UMKM yang sudah memiliki kapasitas untuk keluar negeri produknya. Difasilitasi juga oleh Dinas Koperasi melalui tadi si Bakul gratis ongkir lintas benua. Saya juga sempat dengar juga sih Pak, dan ada teman saya juga yang sempat cerita. Jadi ternyata cerita itu ketika berasal dari satu orang ke orang lain lewat mulut ke mulut lebih lebih terasa gitu loh, lebih tahu dampaknya sudah sejauh ini gitu. Oke, jadi memang ternyata banyak program-program yang sudah dicanangkan oleh Baprida DIY. Nah, ini mungkin juga ada pemirsa yang belum tahu gitu ya. Baprida itu boleh saya sampaikan ya Pak ya? Kepanjangannya apa? Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY. Jadi ada inovasi juga di situ ya Pak ya, bukan hanya riset, bukan hanya perencanaan pembangunan. Jadi memang bagaimana inovasi itu terus ada untuk jangka panjang gitu ya. Iya, betul Mbak. Oke, siap. Nah, ini kalau ngomongin soal kolaborasi tadi udah sempat disinggung juga oleh Pak Yai. Ini saya mau ke Pak Supriyanto. Pak, ini gimana kalau menurut Pak Supriyanto sendiri dari kacamata akademisi, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah daerah, kemudian juga dari dunia akademik dan pegiat usaha diperlukan untuk bisa memastikan kebijakan APBD ini benar-benar berdampak pada peningkatan daya saing koperasi dan juga UKM. Kalau tadi kan saya minta pertanggungjawabannya Bundari nih, bagaimana agar benar-benar bisa terserap terdampak anggaran. Nah, kalau dari sisi akademiknya seperti apa Pak? Jadi kalau tadi Bu Bundari ngatakan 15% disupport anggarannya untuk UMKM minimal koperasi ya. Tentunya kalau saya mewakili rakyat gitu ya, saya warga DIY, tentunya efektivitasnya juga harus dilihat ya. Kalau dalam konsep ekonomi ada istilah efisiensi efektivitas. Salah satu tolak ukur adalah pengorbanan biaya atau cost dengan manfaat benefitnya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu tentunya sebenarnya orang ekonomi harus mampu mengukur. Ukuran-ukuran itu nanti dituangkan secara kuantitatif maupun kualitatif. Atau dalam istilah umumnya ya ada indikator lah keberhasilan suatu program. Ya, misalnya apakah efektif tadi si Bakul efektif, misalnya persentase dan lain sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan anggaran itu efektif atau tidak, yang dianggarkan itu adalah lihat berapa sih sebenarnya koperasi atau UMKM yang berhasil dibina. Dalam jangka waktu tertentu juga ya Pak ya? Misalnya jumlah kan yang ada data 2004 misalnya sampai 302.000 UMKM. Koperasi di DIY data 2024 barangkali sekitar 2.000-an. Tapi kita tidak cukup banyak kuantitas jumlahnya tadi. Kadang kalau koperasi itu yang ada berapa? 2.000-an. Yang aktif berapa? Ini menjadi penting. Yang aktif tentunya berkat pembinaan, anggaran yang tadi. Yang hanya nama koperasi jadikan yang aktif. Karena kalau hanya kuantitas ya repot. Misalnya dari 2.000 yang aktif hanya 1.600-an. Yang 400 ini gimana? Itu indikator dari kuantitas dalam arti jumlah. Indikator lain boleh misalnya kalau tadi ukuran si Bakul mampu meningkatkan omset penjualan berapa? Karena cara pemasaran hari ini kan tidak kita buka dagangan offline itu tertinggal. Pasar kita ya dunia maya. Ya, media apa yang paling efektif? Medsos apa yang paling efektif? Ya mungkin kita tahu ada Instagram, ada Facebook, ya ada lain-lain. Itu kan alat promosi yang menurut kacamata di dunia perguruan tinggi berdasar bukan ngomong-ngomong, tapi berdasar penelitian itu valid bahwa kita harus tahu hari ini alat promosi yang paling efektif adalah kalau dulu mungkin mulut ke mulut, Mbak. Hari ini tidak, hari ini adalah media sosial. Maka koperasi dan UMKM dorong untuk ke sana.
Ini satu contoh karena penelitian itu bukan. Kalau dulu wah ternyata promosi paling efektif adalah mulut ke mulut. Nah, hari ini hasil penelitian Berubah. media sosial karena perilakunya berubah dari offline ke online. Betul. Itu contoh dari ukuran-ukuran yang bisa diukur secara kuantitatif. Tapi kalau untuk di area-area yang mungkin masih, kalau tadi kan dikatakan ada area yang belum sempat terjangkau, masih apa ya, mungkin di arah mana ya, kabupaten agak mendalam gitu ya. Tapi kalau untuk di daerah sana penjualan atau tingkat keefektifan promosi sesuatu dari mulut ke mulut kayaknya masih efektif ya Pak ya. Tapi kalau udah ngebahas tentang konteks kota atau digitalisasi sudah berubah lagi gitu. Kalau mungkin kita nyambung sedikit ya. Iya, boleh Pak. Kalau kadang kita under persepsinya. Oke. Misalnya tadi mungkin di daerah pinggiran masih kurang efektif dengan medsos dan lain sebagainya. Nah, ternyata hari ini kan hampir yang namanya jumlah sambungan nomor HP itu kadang-kala lebih besar dari jumlah penduduknya. Itu kan artinya yang balita pun punya nomor. Bukan begitu, tapi satu orang punya nomor berapa. 2, 3. Bundari punya 5 nomor itu. Hanya 2 Bapak. Oh, hanya 2. Yang satu saya sebar, yang satu saya simpan. Ini artinya apa? Ini kan luar biasa. Jadi kadang kita underestimate sampai pinggiran pun itu. Ya buktinya sekarang bisnis yang mengikuti dengan adanya bisnis online adalah jasa kurir. Oke, iya. Kita bisa lihat sampai pedesaan pun ada jasa kurir yang luar biasa karena perilaku pembelian online tadi. Yang kadang-kala kita persepsikan terlalu rendah belum menjangkau ke desa. Tapi karena pemakai ya, bahwa apalagi generasi Gen Z itu kan 75% waktunya hanya untuk pegang HP. Nah, betul. Iya ya. Belanja-belanja kan tinggal klik gitu ya. Iya, semudah itu ya Pak ya. Akhirnya semua beralih. Iya. Oke, Bundari ini menarik ya. Ketika kalau tadi sempat ada kita bahas juga tentang sedikit inovasi. Nah, ini kalau dari Bundari sendiri melihatnya sudah sejauh mana peran dari Komisi B, DPRD DIY akhirnya juga turut mendukung inovasi agar nantinya koperasi dan juga UKM ini tetap harus bisa adaptable dengan atau adaptasi ya Bu ya dengan digitalisasi agar nanti bisa meningkatkan penjualan itu loh Bu. Sudah sejauh mana nih Bu peran atau dukungan lagi yang lebih nyata jadi yang diberikan? Mbak Tifa, Iya. tadi disampaikan Pak Supri bahwa suka tidak suka, mau tidak mau. Saya selalu menyampaikan dimanapun. Kalau saya bertemu dengan penggiat UMKM ataupun penggiat koperasi, saya selalu menyampaikan mau tidak mau, suka tidak suka, jenengan harus melek IT. Satu itu dulu tadi disampaikan. Jangan sampai kotak kecil ini hanya sebatas untuk WA, walaupun benar ya sudah ada, walaupun hanya sebatas ada penggiat UMKM yang WA group, temen di grup SMA, di grup mana lah komunitas-komunitas, tapi tidak cukup dengan itu. Nah, maka dari itu tadi saya sampaikan salah satunya adalah bagaimana kita mendorong anggaran itu berpihak pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, di salah satunya adalah di faktor atau di sektor digitalisasi ini. Jadi banyak sekali pelatihan digitalisasi yang kita anggarkan agar para penggiat UMKM yang ada dan koperasi ini, koperasi juga sudah mulai menggunakan tidak tradisional lagi dalam hal laporan keuangan ataupun dalam sumber daya manusianya ataupun kelembagaannya. Penggiat UMKM-nya juga sudah mulai melek dengan IT. Banyak kita dorong program-program pelatihan digitalisasi melalui anggaran dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga kalau kita juga pernah ada UMKM Go digital kan gitu kan, juga menjadi salah satu program yang kita dorong, kita support di daerah istimewa Yogyakarta ini untuk penggiat UMKM. Dan bahkan saya sering juga mendorong sosialisasi tadi, disampaikan bahwa betul bahwa hari ini banyak sekali lokasi-lokasi di wilayah daerah istimewa secara geografis belum tersentuh yang namanya internet dan segala macam. Ketika di situ banyak masyarakat ataupun penggiat UMKM juga susah ketika bicara masalah digitalisasi. Maka salah satunya juga kita dorong di dalam anggaran untuk keperpihakan pada pemberdayaan UMKM dan koperasi, bagaimana melalui dinas, bukan koperasi tapi misalnya di dinas Kominfo, kita berikan anggaran tuh, pasang itu di setiap pelosok-pelosok yang memang susah dari sinyal, dipasang agar masyarakat bisa
mendapatkan sinyal atau internet dengan baik. Itu salah satu dorongan kita untuk agar anggaran itu tidak hanya sebatas dikeluarkan anggaran, tapi betul-betul anggaran itu tepat sasaran, kan itu terukur, tidak hanya sebatas nyoglontoran banyak, tapi ternyata tidak berdampak tadi yang disampaikan oleh Pak Yai. Nah, kalau kita bicara tadi, kita sudah menciptakan ataupun kita anggarkan untuk Sibakul. Ini salah satu juga aplikasi untuk bagaimana para penggiat UMKM yang ada di daerah Maju Jakarta itu bisa mendownload aplikasi Sibakul ini untuk bagaimana dia diklasifikasi mana kuliner, craft, fashion dan segala macam, dan di situ banyak program yang diinformasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, salah satunya di Sibakul ini, karena saya mendampingi betul dari awal itu. Ini salah satu, ini saya bukan satu-satunya, tapi ini salah satu bagaimana support untuk para penggiat UMKM, bagaimana digitalisasi ini bisa dimanfaatkan. Salah satunya juga itu dari kalau nggak salah sesuai data tadi saya browsing juga, sudah kita hampir melatih di tahun 2020 sampai 2024 ya, itu 8.000, walaupun tadi 300 itu baru sedikit Pak. Karena apa? Pak Supri, anggaran yang memang dimiliki tidak, kalau kita bicara hanya 4 kabupaten 1 kota, PAD kita walaupun di Komisi B, PAD kita hari ini turun Pak, ya kan, sekitar 5,2 triliunan ya. Ya separuhnya aja untuk bayar Pak Kiai ini beserta teman-temannya maksudnya, separuhnya untuk pembangunan pemerintah daerah dan program kegiatan untuk masyarakat. Nah ini harus betul-betul, apalagi ditambah Impres Presiden nomor 1 tahun 2025 adanya efisiensi lagi. Nah ini kita ketika bicara ini pastinya maka kami selalu mengawal, melihat, memastikan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki ini betul-betul berpihak pada, kalau kita bicara hari ini adalah kita bicara pada penggiat UMKM dan koperasi daerah Maju Jakarta, sehingga tujuan agar produk-produk atau yang dimiliki oleh para penggiat UMKM dan juga koperasi ini betul-betul bisa bersaing, tidak kalah dengan tadi di ranah digitalisasi ini, sehingga kita betul memberikan pelatihan digitalisasi produk ataupun digitalisasi pemasaran online kan gitu, marketing kan, online kan gitu. Nah, salah satunya ini menjadi program yang kita selalu dorong, dan kita tadi saya sampaikan Komisi B DPRD daerah ini salah satunya ketika kita mitranya adalah salah satunya adalah UMKM dan koperasi ini, salah satunya adalah kami di Komisi B betul-betul mendorong bagaimana para semua, ya bertahap lah, tidak mungkin semuanya, bertahap bagaimana anggaran salah satunya kita fokuskan di ranah literasi digital untuk koperasi dan juga penggiat UMKM. Nah, agar tujuannya kita bagaimana kita para penggiat UMKM kita tidak kalah bersaing di nasional maupun internasional. Tadi disampaikan juga begitu masuk menjadi anggota ataupun sudah masuk di aplikasi Sibakul, ongkos kirimnya kita anggarkan untuk ongkos kirim gratis dari sejak pandemi Covid itu, agar bagaimana kemarin para penggiat UMKM yang merasakan betul bencana apa pandemi ya, secara dunia lah, itu bisa merasa terbantu dengan adanya ongkos kirim gratis, salah satunya program yang kita juga salah satu anggarkan. Nah, juga Komisi B DPRD juga menyoroti terkait bagaimana literasi keuangan dan manajemen digital di koperasi. Kita selalu kita memberikan itu kepada koperasi-koperasi yang ada di daerah, walaupun bertahap Pak Supri dan Mas Yai. Jadi ini semuanya pasti akan bagaimana seluruh koperasi ini tidak lagi tradisional, tapi begitu bagi sekarang harus modern dan melek terhadap digital ataupun secara manajemennya juga digital, literasi keuangannya, sehingga banyak pelaku penggiat koperasi dan UMKM ini betul-betul merasakan tadi yang disampaikan Pak Supri, suka tidak suka, mau tidak mau harus melek IT, harus harus mau belajar, suka tidak suka, dan itu diawali dengan pandemi Covid kemarin, yang kemarin harus tidak boleh bersentuhan, tidak harus bertemu, akhirnya suka tidak suka
para penggiat UKM bahkan perempuan, saya bicara masalah perempuan gitu kan, yang paling safe ketika bicara online, bagaimana perempuan yang pada waktu pandemi itu jadi ibu rumah tangga, jadi guru, jadi pengusaha kan itu, multi talenta yang luar biasa. Salah satunya itu, jadi bahwa penggiat UMKM menjadi safe dan mampu bertahan di kala daerah kita ataupun DIY ataupun secara dunia ini mengalami pandemi COVID. Oke, jadi memang lagi-lagi kita harus membuka diri dan jangan mengurung diri, jangan ada di dalam tempurung sendiri ya. Dan para penggiat UKM dan juga koperasi harus proaktif, jangan menunggu pemerintah daerah memberikan tadi sosialisasi, tapi carilah datanglah ke dinas. Apa yang bisa, saya tuh punya masalah digitalisasi, mohon apa sih? Makanya banyak sekali program walaupun ada tahapannya. Oh, hari ini baru kita bisa menggelontorkan 50 paket misalnya untuk 50 penggiat UMKM. Oh, sekiranya kalau tidak akhirnya tadi disampaikan akhirnya tenggelam dan ketinggalan nantinya. Saya yakin, saya selalu menyampaikan 1 bahkan 2 tahun sudah hilang itu yang namanya penggiat UMKM kalau tidak melek digitalisasi. Betul. Sebagus apapun produknya. Oke. Lagi-lagi nih segala sesuatu yang berasal dari dalam diri ini butuh untuk dipancing keluar ya Bu ya. Jangan cuma melihat apa yang sudah ada, tapi apa yang belum ada ayo kita usahakan bersama gitu. Oke, harus ada target-target yang juga kita capai. Pak Yai ini kalau ngomongin soal arah kebijakan dan juga strategi dari Bapri Dadi sendiri gimana Pak? Ini boleh di sounding lagi, tadi udah sedikit ada di permukaan agar kita sama-sama tahu biar nanti pada saat pembangunan perekonomian di DIY ini bisa betul-betul selaras dengan keberpihakan pada masyarakat Pak. Ya, kalau terkait dengan koperasi dan UMKM kan, jadi di awal kan kami menyampaikan transformasi koperasi, transformasi ekonomi ya. Itu yang utama ya? Ya, termasuk bagaimana transformasi digital di koperasi. Nah, di salah satu indikator program yang ada di Dinas Koperasi itu adalah outputnya ada 8 koperasi modern. Nah, dari sini kan kita mendorong bagaimana koperasi itu untuk menjadi modern. Indikator modern itu apa? Karena salah satunya adalah menggunakan teknologi digital. Nah, saat ini kita sudah punya 8 koperasi modern ya, yang dibina oleh Dinas Koperasi. Kemudian juga evaluasinya, monitoringnya kita gunakan juga klinik koperasi digital. Nah, ini data-data dari klinik koperasi digital ini terkoneksi dengan Kementerian Koperasi, sehingga apa yang ada di daerah akan terpantau di pusat juga. Nah, ini salah satu upaya kami di pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan transformasi digital di koperasi dan UMKM. Nah, kalau UMKM kita tadi sudah banyak menyampaikan ya terkait dengan Sibakul 4.0. Nah, termasuk tadi bagaimana pemanfaatan aplikasi Sibakul untuk pemasaran digital, dan tadi disampaikan juga saat ini sudah bukan zamannya lagi kalau jualan di depan rumah menunggu pembeli, tapi bagaimana kita mengupayakan untuk berjualan di dunia maya. Nah, oleh karenanya juga kita memberikan dukungan kepada UMKM untuk melakukan pelatihan digital campaign untuk e-commerce ya, sehingga mereka para pegiat UMKM sudah pegiat ya. Pegiat ya, yang ini benar ya Pak ya. Pegiat UMKM ini mampu untuk bagaimana mempromosikan produk-produknya melalui e-commerce di dunia maya gitu, sehingga mereka tidak ketinggalan. Oke, ini pasti banyak sih yang menantikan program-program terbaru dari Sibakul, karena kalaupun saya tanya ke teman-teman yang akhirnya udah ikutan, itu dampak manfaat yang dirasakan tuh terasa sekali loh, dan sangat membantu ya. Apalagi kalau sekarang banyak ada kayak inkubasi segala macam, nah itu sangat membantu yang nantinya bisa dibantu secara modal juga pelatihan tadi yang kayak disampaikan oleh Bundari. Wow, ini harus kita dukung bersama. Oke, kalau dari Pak Supri sendiri Pak, ini kan dari sisi akademis lagi-lagi saya harus tanya gitu ya. Tapi sejauh ini Pak, kalau Bapak melihat seperti apa sih Pak dukungan anggaran untuk koperasi? Nah, ini kan Bapak pembina koperasi mahasiswa UNY nih ya. Betul. Seperti apa dukungan anggaran dari pemerintah, dari DPRD sendiri gitu ya, untuk
koperasi-koperasi yang memang berbasis mahasiswa. Apakah sudah dirasakan secara langsung oleh Kopma UNY atau bagaimana begitu? Ya, ini saya harus mengucapkan terima kasih pada Bu dari karena saya pembina koperasi mahasiswa UNY itu betul-betul mendapatkan manfaat program yang dibuat oleh Komisi B. Salah satu contoh adalah ketika COVID ternyata ada program belanja di Kopma UNY, ongkos kirim gratis sampai jarak kalau nggak salah 30 kilo ya. Ini luar biasa. Sampai bahkan ke luar negeri, Pak. Ke luar negeri. Iya, itu terjadi. Itu ada syarat ketentuan berlakunya nggak sebenarnya, Pak? Mungkin berdasarkan Pasti ada. Ya, pelapornya ya. Mungkin. Yang pasti harus jadi anggota Sibakul. Oke. Jadi Kopma UNY memanfaatkan itu. Iya. Jadi benar-benar itu artinya program yang menyentuh yang ketika kondisi COVID itu kan penurunan cukup signifikan. Tapi ada program itu kan penjualan online-nya meningkat, bisa naik. Itu salah satu wujud konkret dengan subsidi ongkos kirim ya Bu berarti. Itu salah satu program yang menurut saya sangat tepat sasaran ketika era COVID kemarin pandemi. Ya 2021, 22, 23 itu luar biasa. Karena kalau tahap 23 itu baru pemulihan ya. Iya. Ini yang contoh konkret bahwa APBD DIY ternyata ada satu programnya yang untuk ongkos kirim gratis. Itu menurut saya luar biasa, ide yang luar biasa dan pas yang ketika diterapkan di era COVID. Cuman setelah era pandemi mungkin program-program apa mungkin yang Ibu perlu ya mungkin barangkali program kalau kita di koperasi itu kendala dua hal ya biasanya satu kesulitan modal, dua kualitas SDM. Nah, maka pelatihan-pelatihan yang Ibu programkan tadi pelatihan bagaimana kewirausahaannya, bagaimana melek keuangan, literasi digital itu menjadi luar biasa. Kalau dikaitkan pendapat tadi Mas Yayi itu bahwa hari ini koperasi itu jangan koperasi yang biasa-biasa saja, tapi koperasi modern ya. Kita sudah menerapkan Bu bahwa untuk menjadi anggota Kopma UNY itu tidak harus datang. Ya, jadi tinggal klik saja dari ya, sudah ya. Ini artinya lapaknya tidak harus datang lagi kan. Ya, mestinya ke depan juga sama koperasi UMKM belanja pun harus klik. Cara bayarnya juga ya, non tunai ini yang harus didukung mestinya begitu perubahan itu. Siap. Ini berarti sudah dirasakan langsung ada manfaatnya ya? Sudah ada testimonial ya Bu ya? Betul. Oke, langsung aja deh kalau gitu saya minta ini karena keterbatasan durasi dari masing-masing narasumber. Boleh disampaikan ya dari Wundari dulu Bu, apa ini sekiranya harapan ataupun juga mungkin pesan untuk teman-teman dari pegiat usaha koperasi dan juga UKM yang saat ini menyaksikan, apa nih harapan terkait dengan penguatan peran koperasi dan UKM agar bisa semakin mempererat dan mungkin memperkuat perekonomian kerakyatan kita. Jadi kalau dari kami sisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selalu wakil rakyat dan mempunyai 3 fungsi yaitu regulasi, penganggaran dan controlling. Pasti ini akan menjadi salah satu bagian support kami kepada untuk pemberdayaan penggiat UMKM dan koperasi sehingga kolaborasi yang nyata antara pemerintah daerah, DPRD dan juga penggiat UMKM dan penggiat koperasi ini betul-betul akan terjalin dan selalu kita akan dorong sehingga kolaborasi yang nyata, inovasi yang berkelanjutan dan keberpihakan yang konsisten terhadap ekonomi rakyat mampu menjadikan koperasi dan UMKM ini semakin maju, semakin naik kelas sehingga koperasi dan UMKM ini tidak hanya sebatas sekedar sektor tapi juga jati diri masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri, kreatif dan punya daya saing yang tinggi tanpa kehilangan nilai-nilai kegotong royongan. Nah, maka untuk itu saya ajak bagaimana semangat membangun ekonomi kerakyatan Jogja ini akan terus tumbuh, tangguh, dan berkarakter. Amin, siap. To the point sekali ya Bundari ya. Oke, kalau dari Pak Yayi, Pak apa yang mau disampaikan harapannya? Ya, untuk membangun ekosistem koperasi dan UMKM yang baik ini perlu sinergi yang disampaikan Bundari tadi, sinergi kolaborasi antar stakeholder termasuk bagaimana DPRD, kemudian pemerintah daerah dan perguruan tinggi saling bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang baik untuk perkembangan koperasi dan UMKM di DIY agar nantinya masyarakat dapat mendapatkan buah yang baik dari
pelaksanaan program tersebut. Siap. Dari Pak Supri, Pak, monggo. Ya, sebagai closing statement saya barangkali kita harus percaya dan yakin bahwa koperasi dan UMKM ini akan mampu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Kita harus yakin, optimis. Ternyata memang juga sudah ada bukti bahwa 300 koperasi besar dunia itu 4 ada di Indonesia. Jadi kita harus yakin bahwa koperasi ternyata karena yang dikategorikan koperasi besar dunia itu salah satu syaratnya adalah omset harus satuannya triliun. Nah, ternyata Indonesia itu ada 4 koperasi yang mampu meraih predikat 300 koperasi besar dunia. Ini kalau boleh saya sebutkan ya, Bu. Satu koperasinya karyawannya Telkom, Kisel, yang kedua koperasinya karyawan Semen Gresik, koperasi warga, yang satunya lagi para pengusaha kecil yang kesulitan modal itu membuat koperasi yaitu Kospin Jasa Pekalongan, dan yang terakhir yang cukup spektakuler adalah Kopontren, koperasi pondok pesantren. Ternyata ada yang omsetnya triliun yaitu di koperasi pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Oleh karena itu kita harus yakin dan optimis bahwa koperasi UMKM bisa menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Terima kasih. Siap. Wow, ini jadi poin penting ya, bahwa ketika kita optimis ini selalu ada harapan, dan kita juga harus aktif karena ternyata untuk segi penganggaran sudah dianggarkan dengan sangat cermat di pos-pos yang sudah disediakan oleh Komisi B ya, yang dalam hal ini adalah Bundari dan juga teman-teman gitu kan. Tinggal bagaimana kita mencari dan kita proaktif gitu. Bagaimana kita bisa beradaptasi, bahkan kita membuka mata apa yang harus dibutuhkan saat ini, apa yang bisa membuat kita jauh lebih berkembang lagi. Nah, kita harus punya inovasi nih agar kita tampak berbeda dan juga punya autentifikasi sehingga nanti kita bisa dipandang dengan lebih baik lagi oleh si calon pembeli kita. Tentunya semangat untuk koperasi dan juga teman-teman UKM yang ada di DIY dan juga bahkan di daerah lain, karena kita pasti masih akan terus membutuhkan peran serta mereka. Mau saat ini, mau beberapa puluh tahun ke depan, bahkan kita perlu meregenerasi juga nih untuk teman-teman yang ada di Kema WNI katakanlah, ataupun juga untuk masyarakat luas seperti itu ya. Baiklah, terima kasih untuk ketiga orang narasumber kita. Terima kasih, ini sudah hadir ada Ibu Andriana Wulandari SEMIP, Ketua Komisi B DPRD DIY. Makasih ya Bu ya. Sama-sama, sudah hadir. Mbak Tifa. Kemudian juga sudah ada Bapak Mang Yayi Jabawi Diarta. Nah, ini nggak salah lagi ya Pak ya. Selaku perencana ahli pertama Baperida DIY. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan tentunya juga terima kasih, ini adalah Bapak Dr. Andes Supriyanto MM, dosen FEB sekaligus pembina Kopma Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih untuk Dinas Koperasi dan juga UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terima kasih pula untuk Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta yang sudah menyediakan studio yang sebagus ini untuk podcast kita di Pojok Sibakul. Dan akhirnya saya Tifa pamit, terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. See ya.